Terima kasih Mas Ahmad atas waktunya diundang ke acara workshop ini dan terima kasih untuk semua peserta yang berkenan hadir dalam acara workshop ini. Oke, kita langsung saja ya. Eh, untuk mengambil data satelit data gravitasi ini, jadi ada dua data gravitasi satelit yaitu TOPEX dan DGM ya. Untuk topeks tidak akan kita bahas pada hari ini, tetapi yang akan kita bahas hari ini adalah data gravity berdasarkan data gravity GGM, yang mana saya izin share screen, bisa kita ambil dari internet. Nah, untuk GGM ini, apakah share screen saya sudah terlihat? Masih gelap, Mas Nopal. Oh, masih gelap ya. Sebentar. Sudah terlihat? Belum, Mas. Masih loading, Kak. Oh, masih loading ya. Oke, kita ditunggu saja. Untuk mendownload data GGM ini, saya sarankan menggunakan browser lain selain Chrome. Misalkan kita menggunakan bawaan dari Microsoft, yaitu Microsoft Edge, atau bisa menggunakan Mozilla atau Opera. Karena terakhir kali saya mencoba mendownload dari Chrome, itu ternyata ada semacam error gitu, jadi datanya tidak bisa di-download. Oke, Ini udah, kita Mas. udah terlihat? Udah. Udah ya, oke. Nah, jadi kata kuncinya yang akan kita gunakan untuk mencarinya adalah kita ketikkan murai GGM. Kita cari murai GGM. Nah, ini dia. Website paling atas ini, web murailab.caltech.edu. Nah, ini website yang akan kita gunakan untuk mengambil data satelitnya. Nah, informasi yang dibutuhkan apa untuk mengambil data satelitnya? Informasi yang dibutuhkan adalah kita memerlukan koordinat dari daerah penelitian kita. Jadi ya di sini ada GGM ya. Nah, ini websitenya seperti ini sederhana. Nah, di sini kita memasukkan koordinat-koordinatnya. Nah, untuk koordinatnya saya akan menggunakan koordinat dari calon ibu kota negara ya yang ada di Kalimantan Timur, di antara Balikpapan dan Samarinda. Saya akan menggunakan koordinat ini, di mana batas-batas dari IKN dibatasi dengan koordinat-koordinat seperti ini, di mana koordinat longitude atau dalam bahasa Indonesianya adalah bujur, bujur timur. Indonesia bujur timurnya yang paling barat adalah 106 derajat, 32 menit, 41 menit, dan koordinat paling timurnya 117 derajat, 18 menit, 29 detik. Lalu koordinat lintangnya itu 1 derajat, 14 menit, 28 detik, dan 0 derajat, 37 menit, 16 detik. Nah, koordinat ini satuannya adalah derajat, menit, detik. Sedangkan pada website Murai Lab Caltech ini, Murai GGM ini, kita perlu satuannya adalah decimal degree atau derajat desimal. Jadi kita harus mengkonvert koordinat ini menjadi koordinat derajat desimal. Nah, untuk melakukan konvernya, perubahannya kita kita pindahkan data ini ke Excel. Di file yang telah saya berikan ke Mas Ahmad itu ada file template ya.
ada file Excel template. Di sana file Excel template ini yang akan kita gunakan untuk mengolah data gravitasinya. Excel template untuk mengolah data gravitasi. Jadi misalkan kita kopikan di sini ya. Nah, seperti ini. Sudah kita copy di Excel. Ini datanya, data untuk koordinatnya. Nah, untuk mengkonvernya, merubahnya, kita pisahkan terlebih dahulu data-data ini. Kebetulan di saya sudah ada di sini ya. Saya sudah taruh di sini. Kita pindah-pindahkan untuk yang derajat, menit, dan detik. Baik koordinat longitude dan koordinat latitude. Nah, selanjutnya adalah kita merubahnya menjadi desimal dengan cara bagian menit kita bagi dengan 60, sedangkan bagian detik kita bagi dengan 3.600. Sebenarnya ini seperti mengkonversi menit dan detik menjadi jam. Sebenarnya konsepnya seperti itu, sama. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan besarnya nilai derajatnya. Jadi untuk contoh ini ya kita tulis di sini aja. Misalkan kita tulis sama dengan di sini ya. Ini untuk derajatnya kita tambah dengan menit dibagi 60. Lalu ditambahkan dengan detik dibagi 3.600. Nah, jadilah koordinat desimal degree, derajat desimal. Kita copy rumusnya untuk yang longitude selanjutnya, dan kita selesai mendapatkan derajat desimal untuk longitude. Kita lakukan hal yang sama untuk yang latitude atau koordinat lintang. Nah, karena ini minus, biasanya terjadi kesalahan. Ini di sini saya kasih minus. Nah, ini koordinat yang benar. Tapi yang bawah ini minusnya saya hilangkan. Nah, karena di sini minus, di sini tidak minus. Nah, ini hanyalah apa ya? Sebenarnya atau kalian bisa langsung dari sini, itu, misalkan dari sini ya, 1 gini aja sudah, lalu 14 dan 28. Nah, kalau seperti ini tidak minus. Nah, maka kita dapatkan koordinat batas-batas dari ibu kota negara. Nah, selanjutnya pada Murai GGM tadi ditanyakan koordinat timur, barat, utara, dan selatan. Nah, untuk yang bujur ini berarti kita sudah tahu bahwa ini adalah koordinat batas paling barat, ini koordinat batas paling timur. Lalu untuk yang latitude, karena ini lintang selatan, oh ya maaf, ini seharusnya saya kasih ini negatif karena ini lintang selatan. Mohon maaf. Nah, karena biar tidak membingungkan. Karena pada komputasi, lintang selatan itu biasanya ditulis dengan angka negatif. Sehingga semakin kecil nilainya, itu berarti berada di titik yang paling selatan. Sedangkan paling besar, mendekati 0, semakin utara. Oke, kita sudah dapat koordinatnya. Kita pindahkan ke terlebih dahulu gitu. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita pindah ke Murai. Nah, di sini kita kopikan koordinat ini ke dalam kotak-kotak yang diminta oleh Murai. Jadi di sini mintanya minimum latitude, maksimum latitude, dan minimum longitude dan maksimum longitude. Kita masukkan minimum latitude-nya, yaitu yang daerah selatan. Kita copy minimum latitude.
Oke, berarti yang paling atas. Lalu maksimum longitude. Kita masukkan lagi. Kita masukkan semua koordinat-koordinatnya. Jadi tujuannya adalah kita ini ingin mengambil data gravitasi di area penelitian, data gravitasi satelit di area penelitian. Nah, area penelitian yang mana, area dan luasnya seberapa, nah itu perlu kita inputkan dulu terlebih dahulu koordinat batas-batasnya. Nah, setelah itu kita submit. Ini sebenarnya bisa kalian kosongi atau bisa kalian isi email address-nya. Dalam hal ini saya misalkan saya isi email saya ya untuk jaga-jaga, jadi datanya nanti bisa dikirim ke email kita. Kita submit. Oke. Kita tunggu. Jadi semakin lama, semakin besar datanya, semakin luas datanya, biasanya dia akan memprosesnya juga semakin lama, tergantung, ya ini juga tergantung dari koneksi internet juga, tetapi juga tergantung dari luasan area dari penelitian kita, seberapa luas dan seberapa banyak datanya. Nah, oke, karena ini tergolong lama ya, saya akan lanjut dari saya akan langsung saja data yang setelah saya berikan ke Mas Ahmad, moderator kita. Ini datanya seperti ini kurang lebih. Di mana di sini terdapat data Excel atau data dalam format CSV. Yang judul filenya adalah GGM plus acceleration bla 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 bla. Oh iya, saya lupa. Pada pengambilan data ini, yang GGM Murai ini, kalian jangan lupa untuk memilih data type-nya. Di sini ada banyak, ada acceleration, eta, Goid, gravity, dan C. Untuk saran saya, pilihlah yang acceleration, karena acceleration adalah setara dengan percepatan gravitasi mutlak. Atau kalau kita tahu itu kan dalam metode gravitasi adalah nilai G-ops gitu ya. Nilai G-ops. G-ops atau percepatan gravitasi dalam satuan miligal. Sedangkan apabila kita memilih gravity, itu akan mendapatkan nilai gravitasi yang telah diolah, tetapi bukan versinya orang geofisika, tetapi versi dari orang geodesi. Dan itu pengolahannya berbeda. Nah, kurang lebih data yang akan kita dapatkan seperti ini. Ya. Data berformat CSV yang bisa dibuka melalui Excel. Nah, data-data ini akan terdapat 3 kolom. Untuk tiap kolomnya itu dibatasi oleh suatu simbol koma. Sehingga biar data ini terpisah menjadi 3 kolom, kita blok satu kolom ini, kita pilih data, lalu kita pilih opsi text to column. Nah, dalam text to column ini kita pilih yang opsi delimited. Setelah itu kita checklist yang bagian koma. Nah, kita finish. Maka data yang tadinya tergabung dari satu kolom itu dapat terpisah menjadi 3 kolom. Nah, di sini akan saya jelaskan data-data apa ini. Ini adalah data yang pertama, kolom pertama adalah data longitude atau bujur. Yang kedua adalah data latitude atau lintang, dan yang ketiga adalah data G-ops. Jadi berbeda dengan pengukuran real, ya, pengukuran real kita dapatkan
data gravitasi relatif. Sedangkan untuk gravitasi satelit kita dapatkan GOPS. Yang sebenarnya kan ini setara dengan 9,78 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya setara, hanya saja ini beda satuan. Kalau percepatan gravitasi yang kita tahu itu dalam satuan meter per second kuadrat, sedangkan GOPS itu satuannya miligal. 1 miligal itu setara dengan 1 cm per second kuadrat itu kalau tidak salah. 1 gal 1 cm per second kuadrat kalau tidak salah ya. Saya lupa, saya sedikit-sedikit lupa itu. Nah, langkah selanjutnya itu sebaiknya kita hitung dulu jumlah data ini ada berapa datanya. Kita bisa menggunakan rumusnya di Excel, kita gunakan count, buka kurung, kita blok sampai bawah. Kalau saya biasanya menggunakan seperti ini ya, Shift, Control, lalu di keyboard anak panah bawah. Nah, maka akan sampai ke data yang paling bawah. Setelah itu Enter. Nah, ternyata kita dapatkan data berjumlah 121.090 data. Yang ini menurut saya terlalu banyak. Ya, untuk keperluan penelitian pribadi, silahkan. Kalian gunakan data sebanyak ini, tidak masalah. Tetapi untuk keperluan webinar ini, workshop ini yang secara online, saya rasa jumlah data ini perlu dikurangi. Kita kuranginya dengan cara melebarkan jarak antar datanya. Jadi, selain dari jumlah data, kita juga perlu tahu spesifikasi spasi dari datanya ini. Secara default biasanya GGM memiliki spasi data. Spasi jarak antar datanya itu sebesar 0,002 derajat. Baik dalam arah Y maupun dalam arah X. Biasanya sama. Ini saya coba cari ya Y-nya. Nah, oh ya, untuk di data GGM ini terdapat selain angka, biasanya juga terdapat data NaN. NaN ini adalah singkatan dari not a number, atau menunjukkan bahwa tidak ada data pada koordinat itu. Sehingga alasannya apa terdapat data NaN pada data GGM? Alasannya adalah biasanya daerah yang terdapat data NaN itu adalah daerah laut atau daerah lepas pantai. Jadi GGM ini hanya melingkupi data darat saja, tidak untuk data laut. Oke, nah ini adalah spasi dari X dan Y dalam derajat yang setara dengan 222 meter. Kalau dalam kita meterkan ya. Jadi spasi antar data kita itu setara dengan 222 meter. Nah, sekarang karena data ini terlalu rapat dan areanya luas, maka jumlah datanya juga akan semakin banyak. Sehingga untuk mengurangi data, kita perlu memperlebar jarak antar datanya, tetapi luas dari area penelitiannya kita tetapkan. Caranya, kalau saya biasanya adalah dengan cara grid ulang. Jadi dari data ini, ya, dari data ini kita grid ulang. Kita lari ke software server. Kita pilih new plot atau worksheet sama saja. Kita pilih grid data di sini. Setelah kita masuk ke server, kita pilih grid data. Kita cari datanya gitu ya.
Ya, GGM plus ini sudah bisa, langsung saja. Nah, kolom A, untuk X-nya kolom A, untuk Y-nya kolom B, dan Z-nya kolom C. Nah, disinilah kita rubah spasinya. Kalau tadi spesifikasinya adalah 0,002, ya, tadi seperti ini. Sekarang kita akan rubah jarak antar datanya sekitar 1 km. Maka tinggal kita, kalau tadi 0,002 itu setara dengan 222 meter, kita rubah sekitar 1 km, berarti tinggal dikali 5 kan? Nah, kita kali 5 saja ini. 0,002 kita kali 5, jadinya 0,01. Nah, kita lakukan yang sama untuk selanjutnya. Untuk yang bagian X dan Y. Nah, ini biar apa namanya, biar tepat saja ya, kita ganti koordinatnya seperti ini. Nah, jadinya ini biar rapi aja gitu ya, untuk keperluan kerapian. Lalu untuk grading metodenya, kita ganti dengan bisa natural atau nearest. Kalau saya biasanya menggunakan yang natural saja. Lalu kita ganti ininya, nama filenya di bagian kanan bawah. Untuk versi berapapun servernya, kita bisa menekan tombol ini biasanya untuk ganti namanya. Bisa berupa grid server atau yang lain. Kita untuk kali ini kita pakai grid server saja. Nama filenya kita rubah, misalkan apa, Gravity IKN 1 km. Oh iya, sorry. Kita rubah filenya menjadi format DAT XYZ. Ya. Kalau teman-teman ketinggalan, itu di dalam folder yang Gravity IKN itu sudah saya siapkan juga dengan format DAT yang nama filenya adalah Gravity IKN 1 km.dat. Ya, kalian bisa langsung gunakan data itu untuk keperluan workshop. Kita kembali. Nah, ini dia filenya. Nah, jadi file .dat ini kalian bisa buka menggunakan Notepad atau menggunakan Notepad++. Jadi ini bukan file format film gitu ya, tetapi ini bisa dibuka di Notepad. Nah, apabila kita buka Notepad, hasilnya akan seperti ini, angka semua. Nah, angka ini kita pindahkan, kita kopikan ke Excel template-nya yang akan kita gunakan. Nah, kita pindah ke sheet data, ya, atau gimana ya? Kita pindah ke sheet data, ke sini gitu, kita paste saja. Nah, ini seperti tadi, satu kolom terdiri dari 3 data. Nah, ini bisa kita lakukan lagi. Caranya adalah kita blok semua datanya dalam satu kolom ini dengan cara Shift Control anak panah bawah. Setelah itu kita pilih menu data, kita pilih text to column. Nah, kita pilih delimited. Kita next. Kita sekarang checklist yang spasi. Setelah itu finish. Nah, setelah itu data akan terpisah menjadi 3 kolom. Nah, untuk yang bagian kolom ketiga ini kita pindah ke kolom GOps. Seperti itu. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata ada data yang tidak logis. Nah, ini karena hasil grading pada server. Jadi, data yang seharusnya none pada server itu dirubah menjadi data yang nilainya sangat-sangat tinggi. Karena beda software akan beda format ya untuk membaca data yang bukan number gitu. Untuk di MATLAB dan lain sebagainya akan menggunakan format none, sedangkan di server angkanya itu akan ditinggikan secara tidak logis. Nah, ini kalau kita lihat ini kan 1,7 kali 10 pangkat 38 ya, berarti kan artinya nilainya lebih dari
1 triliun. Kan ini sudah tidak logis. Nah, untuk memfilternya, ya, kita bisa blok datanya semua dari atas sampai bawah. Kita blok seperti itu. Setelah itu kita pilih find and replace. Kita pilih replace. Yang tujuannya adalah merubah sel dengan dengan nilai sekian dirubah menjadi nilainya kosong. Kita biarkan ini kosong. Kita blankkan gitu. Kita replace all sehingga terdapat 528 data yang dirubah. Setelah itu kita close. Nah, belum berhenti di sini. Kita pilih find and select. Kita pilih go to special. Nah, di go to special ini kita pilih blank. Jadi data-data yang kosong ini tidak akan kita ikutkan dalam pengolahan. Kita pilih go to special, kita pilih blank. Oke, selesai. Nah, kita jangan klik apapun dulu. Kita menuju ke kolom yang atau sel yang dipilih ini karena kosong ya. Jadi go to special tadi tujuannya adalah memilih file yang tidak ada sel yang tidak ada datanya, sedangkan data sel yang ada datanya tidak kita pilih. Kita klik kanan di sini. Setelah itu kita delete. Kita pilih opsi entire row. Sehingga data-data yang GOPS-nya itu kosong, itu bisa dihilangkan semua. Jadi sekarang datanya sudah murni data yang terdapat data gravitasinya, sudah tidak tercampur dengan data yang bukan number lagi. Jadi ini sudah data semua ini sekarang. Oke. Ini masih sama 0,02. Bukan 0,02, 0,01. Nah, di template-template ini biasanya saya menggunakan template ya, biar lebih mudah saja. Jadi apa yang akan diisi pada kolom-kolomnya gitu ya, kolom-kolom datanya. Nah, ini ada count blank. Ini gunanya untuk menghitung apakah ada data kosong pada kolom GOPS ini. Bisa menggunakan rumus Excel count if. Di bagian akhirnya diberikan apa ya, tanda petik 2 kali. Lalu count datanya ini saya rubah lagi karena ada data yang terhapus, maka akan saya rubah lagi. Saya ulangi. Nah, jumlah datanya sekarang menjadi 4.449. Yang tadinya berjumlah 121.000, sekarang menjadi sekitar 4.000. Nah, ini cukup mengurangi beban dari komputasi. Nah, selanjutnya, koordinat yang kita gunakan sejak awal adalah koordinat derajat desimal. Sehingga perlu kita rubah koordinat ini menjadi koordinat UTM. Kenapa perlu dirubah menjadi koordinat UTM? Karena untuk komputasi, satuan meter dalam koordinat itu lebih mudah diimplementasikan daripada menggunakan koordinat derajat. Oke. Ini tadi saya dari ini ya, apa namanya, longitude latitude yang sudah di Saya screen dulu ya Mas ya. Oh iya ya belum ya, saya lupa. Ini saya aja. Tadi saya sampai di
GOps yang sudah difilter ya, data-data yang sudah difilter untuk mana bagian ada data dan mana yang tidak ada data. Kita filter yang tidak ada data. Jadi yang tidak ada data tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Oke, apakah sudah terlihat? Belum Mas, masih loading. Mas, sambil nunggu Mas, ada yang mau bertanya di kolom komentar di sini. Bu Pita, selamat siang. Mas Nopal izin bertanya, data NaN pada GOps apakah menunjukkan area danau kecil buatan atau sungai? Apakah akan menunjukkan data? Jadi hilang nggak datanya gitu Mas? Kalau kan di laut nggak bisa tuh. Nah kalau di danau gimana Mas? Kalau di danau biasanya tetap terlihat biasanya. Kalau untuk kasusnya danau yang besar sekali, saya kurang tahu. Danau Toba. Iya, misalkan kayak Danau Toba ya. Kebetulan saya belum pernah mencoba itu bagaimana. Tetapi kalau sungai, menurut saya masih tetap terlihat. Karena apa? Karena kebetulan di daerah IKN ini, di yang dekat Balikpapan itu ada delta. Dan saya lihat data gravitasinya itu juga menunjukkan di situ ada data di delta itu malah. Jadi menurut saya untuk sungai atau mungkin dan danau itu mungkin saja ya masih ada. Sorry bukan masih ada. Ada data GOps-nya masih tercover. Yang tidak tercover hanyalah data yang ada di laut. Ini masih gelap Mas. Tadi udah tampil tapi masih gelap di sini. Oke, mungkin kita tunggu saja. Teman-teman ada mau ditanya silakan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan, atau bisa langsung juga apa-apa dengan mengangkat tangan gitu ya. Bentar, saya kurangi beban kerja komputer saya dulu. Oke, udah tampil tuh Mas. Udah terlihat ya? Ya. Oke. Ini saya tadi ada salah langkah. Wah, tutup lagi Mas. Tutup lagi ya? Ya. Oke, bentar. Saya memang lumayan memakan beban. Iya, gerak. Untuk geofisika itu memang paling enak sebenarnya pakai PC ya, bukan laptop sebenarnya. Karena lebih stabil. Udah kelihatan? Udah. Udah ya? Oke, kalau udah kelihatan ya. Ini sebenarnya tadi saya ada salah langkah. Karena ada elevasi yang belum terinput ya. Jadi, bentar. Kalau gini saya matikan aja drivernya. Sebentar ya. Oh, yang error ini. Apakah terlihat? Udah Mas. Udah ya. Drivernya bentrok. Ini tadi saya ada salah langkah. Ini saya undo saja. Tapi nggak gerak ya Mas ya, kursornya? Nggak gerak? Ya. Freeze? Yang freeze. Oke. Bentar. Driver saya bentrok. Sekarang apakah sudah terlihat? Gelap, Mas. Masih gelap? Ya. Coba saya... Masih gelap? Udah enggak. Udah enggak ya? Nah, kita kembali ke sebelum saya menghapus baris-baris datanya ya. Saya kembalikan lagi ini. Nah,
sebenarnya adalah kita perlu memasukkan data elevasi terlebih dahulu. Yang mana caranya adalah kita bisa mencari data elevasi dari internet. Kita bisa ketikkan USGS, Earth Explorer, seperti ini. Atau kita bisa juga data DEMNAS dari pemerintah ya. Nah ini tanaair.indonesia.go.id, lalu kita pilih DEMNAS. Ya. Syaratnya adalah kita harus punya akun ya, tinggal daftar saja karena DEMNAS gratis, bisa di-download oleh siapapun, tidak berbayar. Ya, tinggal kita login. Sayangnya untuk yang DEMNAS ini kita harus mengira-ngira area penelitian kita, jadi tidak bisa kita inputkan koordinat gitu ya. Jadi rada bingung. Sedangkan yang akan saya praktekkan di sini adalah menggunakan Earth Explorer dari miliknya USGS Amerika. Ini juga membutuhkan akun apapun, akun menggunakan email Gmail atau apapun bisa. Ini juga gratis, bahkan lengkap menurut saya. Nah, jadi tampilan awalnya adalah seperti ini ya untuk USGS Earth Explorer. Yang akan kita lihat pertama kali adalah pada bagian yang tengah ini, yang kedua. Ada polygon, circle, dan predefined area. Kita pilih yang polygon. Nah, di dalam polygon, kita pilih yang desimal. Sebenarnya kalau kita mau pilih degree, minute, second juga bisa. Tapi menurut saya lebih enak desimal saja mungkin. Untuk keperluan copy paste-nya ya. Lalu kita pilih add koordinat. Nah, ternyata yang diminta adalah koordinat latitude dan longitude-nya. Sehingga dari data awal kita hanya memiliki 4 koordinat kan, yaitu hanya batas-batas utara, timur, selatan, dan barat. Nah, dari keempat koordinat ini bisa kita rangkai menjadi koordinat ujung-ujung. Jadi di sini ada ilustrasi, misalkan area ini adalah area penelitian kita. Nah, yang diminta dari USGS tadi adalah misalkan area penelitian kita berbentuk persegi 4 gitu ya. Kita butuh koordinat pada titik 1, 2, 3, dan 4. Koordinat paling atas yang ada di kanan, paling atas yang ada di kiri, paling bawah yang ada di kanan, dan paling bawah yang ada di kiri. Nah, itu bisa kita rangkai. Kalau saya ini biasanya seperti ini, kita rangkai seperti ini. Nah, misalkan di koordinat titik 1 ini, dia ada di atas kiri. Berarti longitude-nya adalah minimal, sedangkan latitude-nya adalah latitude maksimal. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini jadi kita rangkai dulu gitu ya. Longitude minimal dan latitude maksimal. Nah, sekalian daripada kita hanya untuk area penelitian kita saja, sekalian kita gunakan USGS ini untuk keperluan nantinya koreksi terrain. Nah, untuk keperluan koreksi terrain, kita perlu elevasi yang lebarnya itu lebih dari 20 km dari area penelitian kita. Jadi misal, ini koordinat longitude dan latitude-nya. Ya. Setelah itu, kita lebarkan sejauh 20 km. Caranya bagaimana? Kita lebarkan sejauh 20 km. Jadi misalkan untuk longitude bagian yang minimal. Ya ini ya. Yang minimal berarti untuk melebarkan sejauh 20 km, yaitu longitude minimalnya kita kurangi dengan 0,2. Karena tadi kan
misalkan 0,01 itu setara dengan 1 kilometer, maka 0,1 setara dengan 10 kilometer. Sehingga 0,2 itu setara dengan 20 kilometer. Apabila dikonversikan menjadi meter gitu ya. Nah, untuk yang minimal kita kurangi dengan 0,2. Koordinat minimal kurangi dengan 0,2. Sedangkan koordinat maksimalnya kita tambah dengan 0,2. Karena kenapa yang satu dikurang, kenapa yang satu ditambah? Karena kan apabila misalkan yang minimal kita tambah, itu malah bukannya kita memperlebar sejauh 20 km, tetapi malah kita persempit sejauh 20 km. Sehingga untuk minimal, untuk melebar, minimal itu kan berarti ada di batas kiri. Sehingga untuk dilebarkan sejauh 20 km, kita harus menggesernya ke arah kiri juga. Sejauh 20 km. Nah, untuk digeser sejauh geser ke kiri, itu kita harus menguranginya. Sedangkan yang maksimal itu berada di kanan. Sehingga untuk melebarkan ke arah kanan, kita perlu tambahkan koordinatnya. Sama halnya untuk yang koordinat latitude. Minimalnya kita kurangi, maksimalnya kita tambahkan. Minimal itu ada di selatan, di bawah, sedangkan maksimal itu ada di utara, di atas. Kalau di bawah berarti kita perlebar ke bawah, kalau di atas kita perlebar ke atas. Nah, setelah itu kita rangkai. Kita rangkai misalkan untuk titik 1 ini, longitude minimal, kita ambil yang 20 km, perlebar 20 km ya. Longitude minimal, latitude maksimal. Setelah itu, titik 2, longitudenya maksimal, tetapi latitudenya maksimal. Dan seterusnya, kita tinggal mengikuti acuannya ini. Tinggal kita bayar saja gitu ya. Lat max, lat min. Sedangkan kalau semakin ke kiri itu long min, tapi semakin ke kanan itu long max. Seperti ini ilustrasinya ya. Nah, keempat koordinat ini kita, 4 pasang koordinat ini kita kopikan ke USG Earth Explorer-nya. Ya. Ini mungkin saya pindahkan ke Notepad saja biar lebih mudah. Ini karena sudah tidak terpakai, kita pakai sini aja. Salah. Nah, seperti ini. Kita pilih opsi add koordinat tadi ya. Nah, di sini kita ketikkan saja. Latitudenya yang pertama misal 0,421. Lalu longitudenya 116,328. Kita pilih add. Nah, maka otomatis akan menuju ke titik pertama. Setelah itu kita add lagi. Ya, dan seterusnya ya, sampai semua 4 titik itu terpenuhi semua. Ya, ternyata ini sampai sini ya, Samarinda ya ternyata ya batasnya. Setelah dilebarkan sampai 2 kilo. Ke 28. Oke. Nah, ini adalah area elevasi yang akan kita butuhkan di sini. Jadi luasnya seluas ini gitu ya. Nah, ini delta yang saya maksud tadi. Di bagian timurnya Balikpapan Selatan itu di sini ada delta. Nah, ini setelah saya lihat itu data gravitasinya juga tercover di sini. Dan ini adalah data lautnya. Nah, nanti setelah kita cek ya, nanti kita akan lihat melalui hasil gridnya. Itu di sini tidak ada data ini. Di sini.
Nah, setelah 4 koordinat ini kita plotkan di USGS, kita pilih apa nih? Dataset. Nah, kita pilih dataset. Lalu kita di sini ada banyak data ini ternyata. Ada aerial imagery, ada Landsat, land cover, ya banyak, UAS, vegetation. Nah, yang akan kita pilih adalah digital elevation. Silahkan. Di sini juga masih ada banyak macam. Biasanya yang paling umum adalah Gtopo atau bisa juga gunakan SRTM yang one arc second global. Kita checklist yang SRTM one arc second global. Setelah itu kita pilih result. Nah, dia akan loading sehingga akan muncul 4 hasil untuk area ini ya. Area penelitian kita akan muncul 4 hasil. Nah, sebenarnya ini ada kenapa muncul 4 hasil? Karena ternyata area penelitian kita itu di-cover oleh 4 segmen data dari USGS. Jadi tidak satu segmen gitu, tidak. Tetapi terdiri dari 4 bagian gitulah. Nah, kita download semua ini. Untuk mendownloadnya kita klik tombol ini, download option ini. Nah, setelah itu pilih salah satu. Pilih salah satu di antara ketiga ini. Kita download semua. Nah, setelah selesai di-download semua, hasilnya adalah 4 file ini yang disebarkan oleh Mas Ahmad. 4 file ini. Selanjutnya, kita menuju ke software Global Mapper untuk membuka data elevasinya. Nah, 4 data ini kita buka semua. Kita buka semua atau pakai shift gitu ya, atau pakai control juga bisa. Kita open. Kita open, kita tunggu. Ya, ini kita pilih yes to all. Nah, inilah data elevasinya. Jadi datanya tadi sangat luas ya. Nah, ini keperluannya adalah untuk pengolahan di Excel dan koreksi terrain. Untuk di pengolahan Excel, kita akan lakukan dengan cara kita ekspor ya filenya. Kita pilih file, menu file, export elevation grid format. Nah, di sini kita pilih formatnya adalah XYZ karena akan digunakan untuk keperluan Excel. Pilih OK. Selanjutnya, nah di resolutionnya ini kita sesuaikan dengan ukuran data kita, spasi data kita. Spasi data kita adalah 0,01, baik pada arah X dan arah Y. Nah, kita gunakan resolusi ini 0,01. Jadi kita ganti saja ini angkanya 0,01. Setelah itu kita ke bagian export bound. Nah, di export bound ini gunanya adalah seluas area apa yang akan kita ambil datanya gitu. Nah, kalau semua kita pilih yang opsi allow the data. Kalau yang ingin area-area tertentu, kita pilih yang let alone atau yang kedua ini juga boleh. Kita pakai yang let alone saja ya. Nah, di sini ada informasi keterangannya. Let alone, minimal maksimalnya berapa? Kita pilih yang latitude dulu. Latitude yang minimal. Latitude minimal artinya adalah koordinat paling selatan. Berarti kita masukkan yang kotak south-nya.
Kita lanjutkan untuk koordinat-koordinat lain. Nah, sebesar inilah area yang akan kita ambil data elevasinya. Setelah itu kita oke. Setelah kita oke, kita akan masukkan di sini nama filenya apa, elevasi IKN gitu misalkan ya, dalam format XYZ. Nah, di dalam folder tadi yang telah dibagikan oleh Mas Ahmad, itu sudah saya sediakan nama filenya dengan nama elevasi IKN raw. Jadi ini elevasi IKN raw dan apa yang saya lakukan sekarang ini hasilnya adalah sama. Jadi misalkan untuk peserta yang ketinggalan itu bisa melihat dari folder yang telah dibagikan Mas Ahmad. Oke, selanjutnya adalah kita menginputkan elevasi. Kita input elevasi terlebih dahulu. Kita bisa mau pakai elevasi IKN raw atau yang baru. Sama saja, misalkan yang elevasi IKN raw. Ya, kita copy semuanya. Lalu kita buat sheet baru. Kita buat sheet baru saja. Nah, ternyata urutan data bukan dari sekolah, ini dari kampus. Ternyata urutan data antara data elevasi kita yang kita dapat dengan data GEOPS ternyata urutannya berbeda. Bisa kita lihat di sini bagian longitude-nya urutannya berbeda. Pada data gravitasi itu longitude-nya bervariatif ya. 528, 538, 548, 558 gitu. Sedangkan untuk latitude-nya pada data gravitasi itu konstan 1,241. Tetapi untuk data elevasi malah yang bervariatif. Nah, ini kalau kita langsung pastekan, kita pastekan seperti ini nanti kacau. Artinya data elevasinya itu tidak tepat dengan koordinat dari data gravitasinya. Nah, ini kita perlu rubah dulu susunan dari data elevasi. Kita rubah bagaimana? Kita rubah dari sheet baru tadi itu, kita rubah yang pada bagian latitude-nya. Latitude itu di kolom kedua. Jadi terlihat jelas ya untuk di daerah Indonesia yang namanya koordinat bujur atau longitude itu pasti besarannya itu sekitar 100 koma. Sedangkan untuk lintang itu tidak lebih besar dari bujurnya pasti. Terutama kalau misalkan lintang selatan itu pasti nilainya negatif gitu ya. Oke. Untuk yang latitude ini kita blok, kita drag, kita blok semua. Lalu kita pilih sort and filter, kita pilih sort dari smallest to largest. Dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kita pilih, setelah itu kita pilih yang opsi expand the selection. Jadi tujuannya adalah ketika kita mengsortir data latitude dari yang terkecil hingga terbesar, tetapi kita juga mencocokkan data-data yang ada di kolom-kolom lainnya. Jadi kalau misalkan ya, kalau kita misalkan continue with the current selection gitu misalkan. Nah, data yang di kolom kanan kiri ini tidak berubah. Tidak sesuai. Tapi kalau kita pilih expand the selection, maka data yang kanan kiri ini juga akan berubah. Nah, kita cek
di bagian sheet data ini. Kita cek ya. Nah, sekarang sudah kita lihat ya, dapat kita lihat bagian longitude-nya itu sama dengan bagian longitude-nya gravitasi. Latitude-nya juga sama. Nah, berarti sudah bisa dipastikan bahwa elevasinya juga tepat kalau seperti ini. Sehingga langkah yang akan kita lakukan adalah mengcopy data elevasinya menuju ke kolom elevasi di sheet data. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke proses yang tadi ya, yang sempat terlewati, yaitu adalah sorry, laptop saya lemot. Nah, adalah kita menghilangkan data yang sebenarnya tidak ada, data none. Sekali lagi kita pilih go to spatial, kita pilih opsi blank, kita oke. Nah, setelah itu baru kita klik kanan, kita delete. Setelah itu pilih opsi entire raw. Oke. Nah, di sini udah tepat. Kenapa kok data elevasinya itu tidak dilakukan setelah filternya dilakukan? Karena apabila elevasinya dilakukan setelah itu, kita akan kehilangan ini urutan-urutan datanya susah untuk dilacak nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Karena urutan-urutan datanya itu sangat penting menurut saya. Kalau datanya sudah tidak urut satu aja gitu, kita pasti ada kesalahan dalam processing. Nah, hal ini yang tidak diinginkan oleh kita. Kesalahan dalam processing itu dalam geofisika sudah sangat fatal. Sebagus apapun data, kalau processingnya salah, hasilnya juga akan salah. Tetapi sebagus apapun processing, kalau datanya salah, hasilnya juga akan salah. Gitu. Sebagus apapun data, kalau processingnya salah, hasilnya juga akan salah. Maksud saya gitu. Jadi di geofisika ini kita perlu teliti gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data gravitasinya. Yang mana sebelum kita masuk ke situ, kita akan mengkonversi satuan koordinatnya dari derajat desimal menjadi UTM. Kita kopikan koordinatnya, kita copy ke server. Kita pilih new worksheet, kita paste di sini. Ya, ini nutupin gimana ya? Nah, pastikan ketika kalian sudah selesai mengcopy ke server, pastikan jumlah datanya itu sama. Kita bisa lihat di sini pada baris 4449, kita pastikan sama dengan jumlah datanya. Karena terkadang ketika kita mengcopy data dari Excel menuju ke server, itu terkadang datanya akan ada yang terpotong. Karena apa? Karena alasannya bisa saja memori kita penuh, bisa saja karena datanya itu terlalu banyak, sehingga datanya akan terpotong. Oke, kita lanjut di server. Nah, di sini ada kolom A dan B ya. Nah, di sini kita pilih opsi data, kita pilih new projected coordinate. Di sini kita tentukan dulu sumber koordinatnya ada koordinat apa. Pada kasus ini, sumber koordinatnya adalah WGS 84.
yang mana singkatan dari World Geodetic System tahun 1984. Kita pilih WGS 84, oke. Nah, ini kita pilih untuk targetnya adalah kita pilih UTM, ya berada di opsi projected system ya. Projected system, UTM, Asia, Indonesia, dan kita pilih 50S karena kebetulan zona dari IKN ini adalah zona UTM 50 bagian selatan. Kita pilih OK. Kita pilih OK. Nah, ini adalah koordinat UTM dari daerah penelitian kita. Kita kopikan ke Excel. Selesai. Nah, ini persiapan untuk data gravitasi. Kurang lebih ini sudah selesai untuk persiapan data gravitasi yang akan kita olah. Selanjutnya adalah mengolah data gravitasi. Di sini sudah saya siapkan kolom GN, FA, GFA, GB, terrain, GB kurangi terrain, dan CPA. GN adalah gravitasi normal atau gravitasi yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang mana rumusnya bisa kita lihat di bagian sini ya. Rumusnya yang paling panjang dan paling banyak ini. Jadi ini rumusnya sudah diturunkan berdasarkan asumsi bumi itu berbentuk elipsoid karena dampak dari rotasi bumi, dan ini sistem persamaan ini diturunkan oleh peneliti yang tergabung pada acara WGS 84. Jadi ini rumus hasil konferensi pada tahun 84. Nah, kalau di template ini juga sudah saya siapkan untuk penulisan rumusnya. Di bagian atas ini, nah ini ada rumusnya. Silakan bisa kalian copy di sini, lalu kalian masukkan ke kolom GN. Nah, sekarang tinggal yang F2 ini kita pindah menuju ke data latitude kita. Karena yang digunakan adalah jadi pada GN ini prinsipnya adalah nilai gravitasi yang bervariasi akibat perubahan lokasi dari latitude. Jadi kan bumi berbentuk elipsoid, yang artinya adalah jari-jari bumi ke kutub pada daerah kutub itu lebih pendek daripada jari-jari bumi ketika berada di ekuator. Nah, karena adanya perbedaan panjang jari-jari ini, otomatis terjadi perubahan atau terjadi variasi besarnya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di kutub akan lebih besar daripada percepatan gravitasi yang ada di ekuator. Nah, ini kan berarti mengganggu perhitungan kita, mengganggu data gravitasi kita. Nah, ini perlu kita koreksi dengan gravitasi normal. Nah, rumusnya sesuai dengan sistemnya WGS 84. Selanjutnya adalah FA. FA ini adalah singkatan dari free air. Free air adalah koreksi gravitasi yang didasarkan karena ketinggian, karena topografi daerah penelitian, yang secara rumus pada daerah bumi belahan lintang di bawah 5 derajat, baik lintang selatan maupun lintang utara, itu dirumuskan dengan 0,308765 dikalikan dengan elevasinya. Nah, di sini kita tuliskan di FA 0,308765 dikalikan dengan elevasi. Jadi asumsinya di sini adalah prinsipnya adalah semakin tinggi suatu tempat
misalkan di Nepal gitu, di apa namanya Himalaya gitu ya, pegunungan Himalaya dibandingkan dengan di garis pantai, maka nilai gravitasinya akan berbeda jauh. Di Himalaya nilai gravitasinya akan lebih rendah daripada di daerah pantai. Nah, oleh karena itu kan di sini berarti ada faktor ketinggian. Nah, ketinggian ini harus kita koreksi seperti itu. Nah, setelah itu di GFA ini kita tuliskan Gops dikurangi dengan G normal ditambah dengan FA. Kenapa? Kenapa kok FA-nya ditambah? Karena apa? Tadinya dari apa namanya? Ini kan faktor ketinggian ya. Jadi ketika data yang ada di Himalaya itu kita seolah-olah kita bawa data itu ke level ketinggian muka air laut. Nah, kita dari atas kita bawa ke bawah, kita dekatkan ke pusat bumi, berarti kan data gravitasinya akan semakin meningkat atau semakin bertambah. Nah, pertambahannya berapa? Pertambahannya sesuai dengan besarnya FA, besarnya koreksi free air. Maka oleh karena itu di koreksi FA itu kita tambah. Lalu GB itu koreksi Bogge. Jadi koreksi Bogge ini menutupi kelemahan dari koreksi free air. Kalau free air itu tadi hanya membawa data dari ketinggian tertentu menuju ke permukaan air laut, tetapi tidak memperhitungkan adanya massa. Jadi misalkan dari tadi Himalaya, padahal Gunung Himalaya itu punya massa, punya densitas. Kalau kita misalkan karena Himalaya ini punya massa, punya densitas, maka massa dan densitas dari Gunung Himalaya ini perlu kita perhitungkan kalau mau data ini kita bawa dari atas menuju ke permukaan air laut. Nah, kita perhitungkannya bagaimana? Kita menggunakan yang namanya koreksi Bogge, yaitu setara dengan 2pi G besar, konstanta gravitasi Newton, gravitasi umum, dikalikan dengan densitas, dikalikan dengan ketinggian. Nah, pada rumus ini, karena densitas itu belum kita ketahui, maka kita anggap saja koreksi Bogge ini kita kalikan dengan 1 densitasnya. Jadi, pada GB ini kita cukup tuliskan konstantanya 0,04191 dikalikan dengan H. 0,04191 ini kan sebenarnya konstantanya gampang ya. 2 itu konstanta, P itu konstanta, dan G itu konstanta. Kalau kita kalikan, maka akan kita dapatkan nilai sebesar 0,04191. Nah, densitasnya ini nanti kita akan cari. Nah, untuk tiren, kita nanti akan menggunakan program Oasis. Kita skip dulu. Nah, ini 4 kolom ini kan tidak mungkin kita menulis ini satu-satu seperti itu ya. Tidak mungkin menulisnya rumusnya satu-satu. Kita cukup blok aja ini ke 4 kolom ini. Nah, di sini di Excel ada titik kotak kecil nih di sini di kanan bawah ini. Kita double klik saja. Maka rumusnya akan otomatis tertulis sampai ke paling bawah. Ada lebih pintar kok tenang aja kalah ini. Nah, ini semua rumus sudah tertulis. Oke. Karena saya takutnya apa namanya waktunya tidak sampai ya untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti dulu. Kita mulai ke bagian tiren ya. Kita mulai persiapkan bagian tiren. Nah, untuk mempersiapkan bagian tiren ini, saya tadi bilang bahwa koordinat UTM ini lebih banyak digunakan pada perhitungan data geofisika, terutama pada gravitasi. Nah, dari data koordinat UTM ini satuannya meter.
pada koordinat UTM ini kita cari minimal dan maksimalnya. Kita bisa menggunakan rumus di Excel itu menggunakan rumus min dan max. Seperti itu. Yang setelah itu kita persiapkan adalah menghitung kita perluas dari koordinat ini. Seperti tadi ya. Tadi kita perluas 20 km. Kalau menggunakan derajat desimal berarti kita tambahkan atau kurangkan dengan nilai 0,2. 0,2. Nah, kalau untuk di koordinat UTM, kita tinggal kurangkan atau tambahkan dengan berapa ribu. Kalau misalkan 5 km, kita lebarkan sejauh 5 km, maka kita kurangkan dengan 5.000 atau kita tambahkan dengan 5.000. Karena UTM itu satuannya sudah berupa meter. Kalau 20 km berarti kita kurangkan atau kita tambahkan dengan angka sebesar 20.000 atau kita tambahkan sebesar 20.000. Nah, ini kita siapkan untuk yang 5 km dan 2 km. 20 km, sorry. Nah, kita copy saja di sini di Notepad untuk catatan. Setelah itu kita lari lagi ke Global Mapper. Nah, di Global Mapper ini, jika kita lihat pada bagian bawah kanan ini ya, ini kan koordinatnya. Koordinatnya masih berupa derajat desimal. Nah, ini perlu kita rubah, perlu kita ganti lagi. Kita pilih opsi configuration. Di sini di configuration, pada bagian projection, kita ganti UTM. Kita apply, kita oke. Nah, sekarang koordinatnya sudah berupa koordinat UTM. Nah, kalau sudah berupa UTM, kita bisa lakukan yang namanya export. Kita pilih seperti tadi, export elevation grid format. Tetapi formatnya kita ganti, bukan format XYZ grid, tetapi adalah format Geosoft. Kita cari di sini format Geosoft grid file. Kita pilih OK. Nah, muncullah jendela seperti ini. Kalau tadi di sini adalah resolution spacing-nya atau resolution sampling-nya itu pada angka 0, ya, karena satuannya adalah derajat desimal. Tetapi sekarang karena sudah menggunakan UTM, maka satuannya adalah meter. Oke. Untuk keperluan webinar, spasi dari ini itu akan saya lebarkan lagi. Jadi agar memorinya tidak penuh gitu ya. Jadi kita misal ambil dulu yang untuk perlebaran 20 km. Kenapa 20 km? Karena pada prinsipnya perhitungan terrain ya yang menggunakan hammer chart. Jadi pada terrain itu kita menghitung terrain pada lokasi pengukuran hingga pada sekeliling pengukuran, stasiun pengukuran, hingga pada radius 20 km. Jadi pada hammer chart, pada rumus-rumusnya hammer chart atau yang dipopulerkan sama Ken pada tahun 50-an, itu mereka menggunakan metodenya yang masih tradisional. Jadi caranya adalah kita punya suatu hammer chart gitu, kita yang transparan, kita tempelkan ke peta topografi. Setelah itu di segmen-segmennya kita catat itu perubahan ketinggian perbedaan elevasinya terhadap stasiun berapa dari sekitar. Setelah itu dikonversi menjadi miligal. Dan itu prosesnya lama. Nah, karena sekarang sudah zaman digital, sudah ada digital elevation map, jadi perhitungan terrain itu bisa dilakukan secara digital. Nah, untuk yang 20 km,
kita ambil spasinya misalkan 1 kilo, kita inputkan 1000, seperti itu. Nah, pada export bound, kita ganti yang pilih global projection, yang UTM-meternya ini. Nah, di sini kita kopikan semua koordinat-koordinatnya. Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ternyata. Udah. Kita kopikan semua. Nah, setelah itu kita oke. Kita masukkan ke folder terrain. Nah, kalau di folder terrain ini sudah saya siapkan yang namanya file topo 20 km dan topo 5 km. Nah, jadi kalau misalkan kesulitan untuk mengakses global mapper-nya, silakan kalian gunakan file itu. Lalu kita ulangi langkah untuk yang perluasan 5 km. Nah, di sini spasinya mungkin saya pakai misalkan 200 meter gitu ya. Saya pakai 200 meter untuk yang perluasan 5 km. Nah, lebih sempit. Setelah itu kita oke. Kita simpan dengan nama topo 5 km gitu misalnya. Nah, setelah itu kita sudah tidak ada urusan lagi dengan global mapper. Sopal, sebentar Mas Sopal. Tadi ada Ya. yang bertanya di global mapper itu kan tadi ada yang warna putih tuh. Itu kenapa warna putih, Mas? Itu biasanya tidak ada data. Oh, tidak ada Data. data. Oke. Ya. Istilah ya sama kayak tadi blank gitulah. Datanya blank gitu. Oke, kita sudah tidak ada urusan lagi dengan global mapper ya. Untuk yang global mapper ini kita sudah selesai. Jadi kita bisa beralih ke software selanjutnya, yaitu adalah software Oasis Montage. Nah, di Oasis Montage berapapun versinya, ini saya pakai versi yang lama, versi 6. Kita pilih file, project, terus new. Nah, di IKN. Kita bisa buat di folder terrain. Kita buat project ini di folder terrain atau di folder yang lain. Tetapi saya sarankan lebih baik folder project dari Oasis Montage ini terpisah dari data utama. Karena biasanya produk dari project Oasis Montage ini sangat banyak filenya. Oke, di sini kita misalkan save terrain gitu ya. Nah, ini setelah itu apabila kita di sini melihat ya menu-menu ada GX, data, grid, mapping, file dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan adalah menu Gravity. Untuk membuka menu Gravity-nya, kita pilih menu GX, lalu pilih load menu, lalu kita ketikkan di sini Gravity. Nah, kita pilih open. Maka menu Gravity sudah muncul. Selanjutnya adalah kita siapkan data untuk database di Oasis. Untuk mempersiapkan database-nya, kita kopikan data dari XYZ, data dari X, Y, dan elevasinya. Cukup 3 kolom ini. Kita copy, kita paste ke Notepad,
kita buat baru gitu ya. Kita paste ke Notepad, kita save. Kita save gitu. Kita pilih all file. Kita pilih misalkan nama apapun lah, topo IKN atau elevasi IKN. Formatnya adalah XYZ. Kita save. Selanjutnya, di Oasis, kita pilih data, kita pilih import, kita pilih Geosoft XYZ. Nah, karena di Oasis itu beda versi, beda ini ya. Kadang XYZ kita disuruh minta filenya dulu gitu. Nah, tapi kalau di saya ini berbeda. Maka kita pilih yang ASCII, import ASCII. File to importnya kita pilih yang topo IKN dengan format XYZ tadi, kita open, kita wizard. Nah, ini delimited atau fixed field-nya, kita pilih delimited, next. Kita pilih tab delimited, next. Nah, setelah itu kita tentukan channel dan label dari data kolomnya. Kita klik yang bagian kolom paling kiri, channel name-nya kita misalkan X besar, labelnya X kecil. Kita klik kolom kedua, Y besar, Y kecil gitu, dan seterusnya. Ini Z kecil. Setelah itu kita finish. Save template, yes. Kita oke. Nah, di sini kita ganti new database name-nya, kita rubah, kita ganti topo IKN. Lalu maksimum line-nya kita sesuaikan dengan jumlah data, yaitu sebanyak 4.449 data. Untuk maksimum channel field-nya, ini sebenarnya kolom, bisa dikatakan sebagai kolom. Kita inputkan saja 5 gitu misalkan, kolom maksimumnya ada 5 lah, nggak usah banyak-banyak. Yang terpenting itu line grupnya harus sesuai dengan jumlah data, atau lebih tidak apa-apa. Terus kita oke. Nah, maka datanya sudah masuk ke Oasis. Selanjutnya adalah di menu Gravity, kita cari opsi Terrain Correction. Nah, di dalam opsi Terrain Correction ini ada 2, Create Regional Correction dan Terrain Correction. Kita pilih yang Create Regional Correction-nya dulu. Di sini kita masukkan Regional Dam. Regional Dam-nya kita pilih yang 20 km, sedangkan yang Local Dam-nya kita pilih yang 5 km. Nah, output-nya kita masukkan nama misalkan record. Kalau ini saya buat sendiri namanya, singkatan dari Regional Correction gitu ya. Setelah itu kita save. Nah, di dalam file yang saya kirim itu sudah termasuk topografi 20 km, 5 km, dan regional correction-nya. Kita save. Nah, pada bagian terrain density-nya ini kita masukkan 1, karena kita belum tahu densitasnya. Jadi, kalau kita lihat tadi di Excel, ada rumus ya. Ada rumus banyak, di mana rumus yang paling kiri atas ini adalah rumus G normal, ini rumus free air, ini koreksi Boge, dan yang rumus keempat adalah rumus koreksi terrain secara aktualnya, di mana di sini adalah densitas itu operasinya adalah perkalian, bukan pertambahan atau penjumlahan. Oleh karena itu bisa kita inputkan densitasnya sebesar 1. Itu pandangan saya ya, makanya saya inputkan 1. Setelah itu kita klik yang scan XY. Setelah itu oke. Nah, biasanya tergantung dari jumlah data, ya, tergantung dari jumlah data, tergantung dari luas data, kerapatan data, proses ini bisa memakan berjam-jam bahkan, bisa 3 jam lebih. Nah,
untuk biar cepat ya, kita cancel saja. Karena regional koreksinya sudah saya siapkan. Apabila sudah selesai tadi prosesnya, kita pilih opsi terrain correction, kita pilih yang opsi bawah, terrain correction. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Kita inputkan X channel dan Y channel tetap sama. Elevation channelnya, kita pilih yang Z. Local slope-nya kita kosongin. Lalu output terrain correction channelnya kita terserah mau dinamain apa. Misalkan terrain atau TC gitu. Nah, untuk regional correction-nya, karena yang ini tadi gagal kan, saya pakai yang regional correction ya, yang awal. Lalu local dem-nya tetap yang 5 km. Terrain density-nya tetap 1. Lalu survei-nya kita pilih yang ground survey. Kita bukan airborne. Kalau airborne itu untuk yang misalkan pakainya pesawat. Shipborne itu berarti kapal. Kita pilih yang ground, lalu kita oke. Nah, setelah itu akan muncul kolom baru. Nah, di sini angkanya 0 semua, padahal bukan 0 ini ya. Nah, ini kita edit. Desimalnya kita naikkan misalkan jadi 5. Nah, jadi kelihatan tidak 0 gitu ya. Ini 0, ini jelas 0 berarti kalau ini. Nah, ini koreksi terrain tanpa faktor densitas. Selanjutnya kita import data, ekspor data. Ekspor data, kita pilih Geosoft XYZ. XYZ data filenya kita pilih misalkan terrain. Kita open. Template-nya kita pilih template. Kita checklist bagian include dummies. Karena terkadang pada data ini, jika kalian melihat ada simbol bintang gitu ya, itu berarti data dummy atau data yang istilahnya tidak dapat dihitung nilai terrainnya atau error gitu. Nah, kalau error gitu biasanya saya ini apa namanya? Saya anggap nilainya 0. Kita oke. Maka kita dapatkan nilai koreksi terrain pada folder terrain ini ya. Nah, terrain XYZ ini. Nah, ini dia koreksi terrainnya. Kita inspeksi sebentar apakah ada data blank. Oh, ternyata tidak. Ternyata hanya data 0. Oke. Kita copy semua ini data ke Excel. Nah, ini sheet baru tadi sudah tidak terpakai, jadi bisa kita hapus ya. Kita paste di sini saja. Nah, kita cek biasanya data dummy itu formatnya adalah bintang biasanya. Bintang. Oke, enter. Apakah ada? Oh, 0 ternyata ya. Bagian sini ini adalah kolom. Ini digeser dulu. Ini elevasi, ini terrainnya. Kita copy semua terrainnya ke kolom terrain yang ada di sheet data. Nah, sekarang selanjutnya kita kurangkan koreksi bogey terhadap terrain. Jadi terrain itu koreksi yang sebenarnya menutupi kelemahan dari koreksi bogey. Kalau koreksi bogey asumsinya adalah slab horizontal tak berhingga, padahal kenyataannya yang namanya permukaan bumi itu berundulasi, ada lembah, ada bukit. Oleh karena itu ada istilahnya kekurangan, ada kelemahan dalam asumsi koreksi bogey. Oleh karena itu muncul yang namanya koreksi terrain, yang sifatnya adalah selalu mengurangi koreksi bogey. Kita tarik. Nah, dari sini kita mulai bisa menghitung densitas rata-ratanya dengan cara menggunakan salah satunya adalah metode Parasnis. Parasnis ini metodenya cukup simpel.
Jadi Gops dikurangi Gn ditambah Fa dikurangi dengan Gb kurangi Tc dengan faktor densitas itu sama dengan komplit Boge anomali atau anomali Boge lengkap. Nah, dari koreksi Boge, Tc, dan densitas ini kita misalkan pindah ke ruas kanan, maka akan kita dapatkan apa? Persamaan linear Y sama dengan X kali M, di mana M adalah slope ya, slope dari persamaan regresi linear. Nah, caranya kita kita pilih data, kita menggunakan analisa regresi dengan grafik gitu ya. Kita add, kita misalkan tulis saja di sini parasnis. Untuk sumbu X-nya kita pilih GB kurangi tiren, koreksi Boge kurangi tiren. Kita enter. Sedangkan sumbu Y-nya kita pilih GFA. Enter. Selesai. Maka kita dapatkan grafik seperti ini. Nah, ini kita klik kanan pada grafiknya. Kita pilih add trend line. Kita checklist bagian display equation dan display R-square. Nah, kita dapatkan persamaan linearnya, persamaan regresi linearnya. Yang mana nilai 2,7843 ini adalah nilai densitas rata-ratanya. Seperti itu. Jadi untuk mencari nilai densitas rata-ratanya, kita bisa menggunakan metode grafik. Nah, bisa juga kita dengan menggunakan persamaan ini di Excel dengan rumus Excel. Kita inputkan di cell ini rumus slope. Pertama Y data Y-nya, data pada sumbu Y. Lalu data pada sumbu X. Kita enter, maka kita akan dapatkan sebuah nilai 2,784. Yang besarnya sama kan? Nah, ini sama dengan metode grafiknya. Ada metode lain yang namanya adalah metode Nettleton. Yang Nettleton ini caranya adalah kita untuk melakukan Nettleton ya, kita copy koordinat X dan Y-nya ini. Kita copy ke sini. Setelah itu kita copy data elevasi, GFA, dan koreksi Boge kurangi koreksi tirennya. Oke, sama dengan saja biar cepat. Nah, prinsipnya adalah mencoba-coba nilai CBA berdasarkan nilai densitas yang nantinya kita lihat secara grafik gini misalkan ya, Nettleton itu. Jadi di sini ada grafik variasi CBA terhadap variasi densitas. Jadi kita hitung semua nilai CBA-nya. Kalau densitas 1 bagaimana, densitas 2 bagaimana, densitas 3 bagaimana, densitas 4 bagaimana. Biasanya saya coba dari densitas 1 sampai 4. Setelah itu saya bandingkan grafiknya terhadap grafik elevasi. Secara teori, semakin kecil densitasnya, maka grafik CBA-nya itu akan sama dengan grafik elevasinya. Sama bagaimana maksudnya? Sama dari polanya. Misalkan elevasinya naik, maka CBA-nya akan naik. Elevasinya turun, bentuk cekungan seperti ini, CBA-nya juga akan membentuk cekungan. CBA-nya turun, elevasinya juga akan turun. Itu kalau densitasnya terlalu kecil. Lalu bagaimana kalau densitasnya terlalu besar? Korelasinya akan terbalik, polanya akan terbalik. CBA-nya naik,
elevasinya malah turun, CBA-nya turun di sini, CBA-nya turun, elevasinya malah naik. Seperti itu. Jadi kayak kebalikan. Nah, itu kalau misalkan dilakukan secara statistik, korelasinya adalah biasanya saya misalkan ya, saya hitung dikali dengan densitas. Salah. Mana ya? 4 loh. Oh. Sorry. Nah, dikurangi dengan porsi bukit kali kurangi teren dikali dengan densitasnya. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau kalian cari secara statistiknya, semakin kecil densitasnya, maka nilai korelasinya itu akan semakin mendekati 1. Sedangkan semakin besar densitasnya, dalam kasus ini 4, maka nilai korelasinya akan semakin mendekati ke angka negatif 1. Jadi dalam statistik korelasi itu kalau semakin mirip, korelasinya akan bernilai 1. Korelasinya mirip tetapi terbalik akan bernilai negatif 1. Nah, di sini di kasus ternyata korelasinya 0, yang dicari adalah korelasi 0, itu di antara densitas 2,6 dan densitas 2,8. Berarti artinya densitasnya itu sekitar 2,7. Jadi apa? Metode Parasnis dan metode Nettleton itu relatif saling mendukung. Berarti memang densitasnya adalah sebesar 2,78. Nah, pada bagian akhirnya tinggal kita hitung koreksi komplet Bogey anomalinya, GFA dikurangi dengan GB kurangi teren yang dikali dengan densitas. Ya, maka kita dapatkan nilai koreksi Bogey anomali. Nah, untuk keperluan plotting, karena format sheet-nya itu seperti ini, itu kalau di plotting di server susah, nanti ada error, maka kita kita pindah ke sheet baru gitu ya. Saya di sini buat to server. Ya, sudah selesai ya Pak ya, tinggal dipindahin aja Pak ya. Ya, ini tinggal grid saja. Nah, ini kita save, setelah itu kita pindah ke server. Ini close saja, sudah tidak digunakan. Kita pilih grid data. Kita pilih template pengolahan. Kita pilih yang sheet to servernya. Bagian XY-nya koordinat, dan bagian Z-nya kita pilih CBA. Kita save as sebagai CBA IKN gitu ya. Ini menurut saya grid report-nya jangan di checklist. Biarkan saja, kita oke. Kita tunggu saja. Nah, silakan saya buka. Menurut saya pengolahan untuk hari ini sudah selesai. Sini, silakan Mas Ahmad. Ya, terima kasih Mas Nopal. Alhamdulillah sudah selesai sampai grading ya. Dan koreksi-koreksinya tadi ada beberapa yang dipercepat dan Mas Nopal ini sudah mempersiapkan juga. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Bu Vita. Tadi sebenarnya sudah saya ajukan Mas Nopal. Itu tentang kenapa global mapper itu warnanya putih. Berarti tadi kan jawabannya kemungkinan bahwa data di global mappernya itu nggak terbaca atau bilang ya Mas Nopal ya? Yang warnanya putih kosong. tadi. Mungkin saja kosong dari sananya.
Oke, selanjutnya di sini ada Tia. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan UTM? Gimana tuh Mas Opal? Gimana cara Menentukan UTM? zona UTM-nya? Ya, itu kita bisa googling aja. Di Indonesia itu bermacam-macam ya sebenarnya zona UTM-nya. Sumatera itu kalau nggak salah ada yang 47, Jawa Barat itu 48, Jawa Tengah itu 49, dan seterusnya. Bahkan sampai Papua itu sekitar 50 berapa gitu, saya lupa. Lebih baik kita tahu dulu daerahnya di mana, di Indonesia bagian mana. Setelah itu kita cari di internet, seperti itu. Jadi sudah ada, tapi bisa di internet UTM berapa? Lokasi penelitiannya, misalnya saya di Tegal. Nah, UTM itu udah masing-masing ada. Biasanya di referensi internet itu banyak kan Mas Opal ya? Banyak. Ini misalkan ya, saya misalkan di sini zona UTM Indonesia gitu ya. Nah ini di sini. Nah kita harus tahu dulu nih kita ada di mana. Oh kok gambarnya kecil ya. Nah ini kita penelitiannya ada di mana nih? Sumatera aja ternyata dibagi menjadi 2 kan? 4 bahkan kalau dihitung yang utara selatannya. Itu. Oke, itu ya, Mbak Tia. Oke, untuk yang di kolom chat, coba saya cek dulu. Mungkin yang mau bertanya langsung di sini, bagaimana untuk para peserta atau Bu Vita, siapa tahu masih ada unek-unek yang mau ditanya. Ada pertanyaan di chat Zoom, Pak. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya untuk di awal penentuan koordinat maksimum minimum longitude dan latitude dilihatnya di mana ya? Gitu, Mas Opal. Di kolom chat yang terbaru. Yang bagian mana ya? Yang ini. Ya, menentukan koordinat maksimum minimum yang longitude sama latitude itu bagaimana gitu? Oh, itu. Jadi untuk kasus yang saya lupa tadi bilang ya, di IKN ini ya, sebelumnya itu saya searching di apa namanya di internet batas-batas wilayah dari IKN. Jadi IKN ini mencakup sampai mana, koordinatnya sampai mana gitu. Saya cari dulu. Nah, setelah itu saya dapatkan 4 koordinat ini. Koordinat batas-batas yang paling utara, timur, selatan, barat, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan penelitian sendiri gitu ya, bukan IKN gitu. Misalkan suatu gunung. Katakanlah kalau di Jawa itu ada Gunung Ungaran ya, atau Dieng lah, Dieng. Nah, kalian tentukan dulu titik pusatnya ada di mana. Pusatnya mau di kawah yang mana itu di Dieng. Atau kalau di Gunung Ungaran, kalian misalkan pusatnya adalah titik puncak Gunung Ungaran gitu misal. Nah setelah itu kalian dari titik puncak itu kan kalian dapat koordinat satu, cuma koordinat longitude sama latitude gitu ya. Setelah itu kan bisa kalian lebarkan sebesar misalkan 5 kilo atau 20 kilo atau 10 kilo gitu. Kalian lebarkan dengan cara ditambahkan atau dikurangi. Itu saja mungkin dari saya pertanyaannya. Gini Mas Nopal, mungkin teman-teman di sini kan milih lokasi daerah yang masing-masing. Nah, berarti bisa dicari lewat koordinat itu Google Earth ya Mas Nopal. Makanya mungkin Mas Nopal bisa tampilkan mencari koordinat di Google Earth gitu, Mas Nopal. Oh ya, iya, misal ya Google Earth ya. Ya. Nah ini contoh ya. Di Jawa itu misalkan di dekat Semarang lah karena saya orang Semarang. Ini misalkan mana? Gunung Ungaran. Nah ini Gunung Ungaran. Nah ini Gunung Ungaran ya. Ini kita bisa enggak ya?
create KML file, lalu aja deh add place mark itu, kita select location, enggak, kita tunggu ya. Nah, ini kita sudah dapatkan place mark-nya. Nah, ini kita di sini ada nih koordinatnya. Latitude, longitude, bahkan sampai ke altitude. Altitude itu sama dengan elevasi, topografi itu sama. Yang intinya adalah ketinggian muka tanah dari permukaan air laut. Tinggi dari muka air laut. Itu Mas Nopal koordinatnya udah dalam derajat desimal ya Mas Nopal ya? Ya, sudah dalam derajat desimal ini. Nah, berbeda sama yang pojok kanan bawah itu Mas dalam derajat menit Ya, dan ini detik. Nah, itu. derajat menit detik. Ini dalam berupa derajat menit detik ya. Jadi teman-teman nanti nggak usah konversi, cukup melihat yang derajat desimal agar tidak konversi lagi gitu ya Kak. Kecuali emang mau nyoba-nyoba konversi apakah sama gitu dari derajat menit detik ke desimalnya. Gitu untuk menentukan daerah penelitian teman-teman yang berminat membuat artikel atau skripsi di bidang gravitasi. Jadi langkah awal dan hari ini kita itu udah mengambil data terus mengolah sampai didapatkan CBA. Dan mungkin untuk untuk pertemuan selanjutnya kita tuh benar-benar akan memisahkan anomali atau grading terus sama menggunakan filter SPD dan FAD gitu ya Mas Sopal ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup ya Mas Sopal. Cukup. Oke, kalau misalnya karena emang hari ini hari Jumat dan mungkin bapak-bapak atau yang para laki-laki mau sholat Jumat, mungkin saya akan kembalikan ke Ari ya.